Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu. Dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya, sawali.info. Selamat mendengarkan. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini. Kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan. Memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamyoko serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito. Menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya,
hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan berat-berat, perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna, adik tercintanya. Selain itu, Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayam Sarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamyoko, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan.
Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagaikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanoman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanoman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Saugandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal.
Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewa yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini sakitku bukan hanya karena demam tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini. Kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan. Memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamyoko serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna adik tercintanya. Selain itu, Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari.
Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayam Sarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamyoko, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah
Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagaikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanoman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanoman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Saugandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap.
Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini. Kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan, memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamiyoko serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna adik tercintanya. Selain itu, Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayamsarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamiyoko, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku?
Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera, tetapi percayalah kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah? Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku.
Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanuman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanuman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Sogandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Sogandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwaliar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini, kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna, lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan, memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamyoko serta tempat-tempat yang dianggap suci.
Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna, adik tercintanya. Selain itu, Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayamsarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamyoko, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera, tetapi percayalah kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku.
Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah? Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanoman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanoman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Saugandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara.
Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Distro-Rastro. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini. Kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan. Memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamyoko serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna adik tercintanya. Selain itu Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi.
Pengembaraan panjang berat dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayam Sarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga di daunan dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamyoko, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat.
Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanoman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanuman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Saugandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam.
Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya Sadewa. Namun seperti biasanya Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini. Kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan. Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Residomnya seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan. Memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamiyaka serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna adik tercintanya. Selain itu Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayam Sarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamiyaka, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah.
Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi. Kata Bima dengan nada kasar, bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar kata sampean, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau sampean memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun sampean kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau sampean tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, sampean pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagaikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu.
Bima Silo memandang Hanuman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Hanuman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Hanuman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanuman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanuman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Sogandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Sogandika yang diinginkan Drupadi. Pertemuan mengharukan dua bersaudara. Sungguh sebuah tempat yang jauh dari menyenangkan. Musik yang menyangkut di telinga hanyalah orkestra suara satwa liar dan ganas yang menyakitkan. Minuman yang mereka reguk hanyalah sumber mata air dari balik dan ceruk bukit yang gelap dan terjal. Makanan yang melesak ke dalam perut mereka hanyalah buah-buahan yang tersisa dari mulut para monyet. Tidak heran apabila baru 2 pekan berada di tempat itu, mereka merasa seperti terjebak dalam keabadian zaman ratusan abad lamanya. Bima yang selama ini dikenal sebagai pemuda perkasa pun nyaris putus asa. Lebih-lebih ketika Arjuna tidak berada di tengah-tengah mereka. Praktis rombongan para putra Prandu yang tengah berada di hutan Kamyoko yang singgup itu jadi kian merasa tersiksa. Drupadi yang cantik dan Sadewi yang lembut berkali-kali disengat demam. Bagaimana kalau kita segera pindah saja dari sini, Kang Mas? Aku selalu teringat Mas Arjuna yang kini tak jelas keberadaannya. Semakin lama di sini, sakitku bukan hanya karena demam, tapi juga karena siksaan batin. Sakitnya itu di sini, Kang Mas. Keluh Sadewa sambil menunjuk dadanya. Bima terdiam. Dia sangat memahami kondisi adiknya yang rentan kena penyakit itu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu komando kakak sulungnya Yudhistira. Agaknya Yudhistira tanggap dengan kondisi adik sulungnya, Sadewa. Namun seperti biasanya, Yudhistira tak pernah bicara. Ia tak pernah biasa bicara dengan lugas. Bahasanya selalu bersayap. Kepada para sesepuh termasuk penasihat spiritual dan semua rombongan, Yudhistira mengatakan bahwa Arjuna sedang menjalankan misi pendakian Gunung Himalaya untuk menemukan berbagai senjata canggih yang kelak diharapkan mampu melumpuhkan para dedengkot Kurawa seperti Bhisma, Durna, Ketpa, dan atau Aswatama. Kita tahu para mahaguru itu pasti berada di pihak putra-putra Dhritarashtra. Kita juga tahu karena juga memiliki senjata hebat yang mustahil bisa dihadapi dengan senjata biasa. Oleh karena itu, Arjuna memang sengaja aku minta untuk menjalankan misi rahasia ini, kata Yudhistira dengan nada lembut di depan rombongan. Arjuna memang sudah lama menjalankan misinya. Kepergiannya membuat tempat ini semakin menjenuhkan.
Oleh karena itu, kita akan pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang bisa membuat kita tidak selalu teringat kepada Arjuna. Lanjut Yudhistira. Para sesepuh dan penasihat, barangkali ada yang tahu tempat mana yang harus kita tuju? Tanya Yudhistira sembari menyambungkan pandangan matanya kepada para sesepuh dan penasihat spiritual. Resi Dhaumya, seorang mahaguru yang sudah syarat pengalaman keluar masuk hutan, memberikan gambaran tentang seluk-beluk hutan di sekitar hutan Kamiyaka serta tempat-tempat yang dianggap suci. Setelah melakukan persiapan cukupnya, para Pandawa dan rombongan bergegas menjelajahi hutan untuk menjalani masa-masa inkognito, menyamar di tempat pengasingan agar tidak terdeteksi musuh. Dengan berbagai risiko yang menghadang selama dalam perjalanan, mereka terus berjalan melalui medan yang amat sulit dan berbahaya, hingga akhirnya tiba di kaki Gunung Himalaya yang singgup tertutup belantara dengan berbagai tebing, jurang, dan lembah yang syarat dengan tikungan dan jebakan. Perjalanan benar-benar berat dan melelahkan, hingga Drupadi tak sanggup lagi melanjutkan pengembaraan. Melihat istrinya dalam kondisi mencemaskan, Yudhistira meminta Bima, Sadewa, dan Gatotkaca untuk menemani Drupadi beristirahat di Ganggadwara. Sementara Yudhistira sendiri akan melanjutkan perjalanan bersama Resi Lomoso dan Nakula. Namun Bima menolak, ia sudah sangat merindukan Arjuna, adik tercintanya. Selain itu, Bima juga tak bisa membiarkan Yudhistira hanya pergi bertiga menembus rimba belantara yang dihuni banyak raksasa, binatang buas, dan berbagai jenis makhluk jahat lainnya. Akhirnya Yudhistira memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama-sama apapun yang terjadi. Pengembaraan panjang, berat, dan melelahkan yang telah mereka lakukan akhirnya mampu membawa mereka menampakkan jejak kaki hingga masuk di perkampungan Kulinda, salah satu wilayah kerajaan Subahu di kaki Gunung Himalaya. Yudhistira bersama rombongan diterima dengan ramah dan bersahabat oleh Raja Subahu dan beristirahat hingga beberapa hari. Tak lama kemudian mereka melanjutkan pengembaraan lagi hingga masuk ke hutan Narayam Sarama dan beristirahat hingga beberapa hari. Tanpa tahu sebab yang pasti, suatu ketika mendadak terjadi tiupan angin kencang dari arah timur laut, menaburkan aroma wangi bunga, dedaunan, dan ranting-ranting kering. Tanpa diduga, sekuntum wangi bunga jatuh di pangkuan Drupadi. Hati Drupadi berbunga-bunga dan bergegas meminta tolong Bima untuk mencarikan pohon bunga yang harum itu. Alangkah indahnya dan harumnya bunga ini. Jika suatu saat nanti kita kembali ke Kamiyaka, aku ingin menanamnya di sana. Maukah engkau mencarikan pohonnya untukku, Mas Bima? Rajuk Drupadi. Tanpa menunda waktu, Bima menyanggupi permintaan Drupadi dan bergegas mencari pohon berdasarkan arah angin. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di kaki sebuah bukit. Ia terkejut. Di depan mata telanjangnya, ia melihat semak-semak dan pepohonan rebah. Ia makin terkejut ketika di dekat pepohonan yang rebah itu terlihat seekor kera besar berbulu indah bercahaya sedang berbaring tak bergerak. Tentu saja kera raksasa itu menjadi penghalang langkahnya untuk mencari pohon bunga yang diminta Drupadi karena sudah tak ada jalan lain. Bima mencoba mengusir kera itu dengan menggeram sekuatnya hingga menimbulkan getaran di sekitar hutan. Suara geramnya bergema dan memantul-mantul, namun kera raksasa itu tetap bergeming. Aku sedang sakit, mengapa sampean menggangguku? Sebagai manusia yang berakal budi tidak seharusnya seperti itu. Tidak tahukah sampean kalau aku benar-benar sakit? Siapakah sampean sebenarnya dan hendak kemana? Sampean tak bisa melanjutkan perjalanan lewat Bikut ini karena jalur ini khusus untuk para dewata. Tak ada manusia di sini. Kalau sampean manusia yang berakal budi, sampean pasti memilih balik kanan dan pulang menemui keluargamu. Kata kera itu seperti hendak merendahkan Bima. Karena merasa diremehkan, Bima geram. Siapa sebenarnya engkau, hei kera jelek? Mengapa omonganmu seperti mampu menggetarkan pintu langit? Aku ini ksatria keturunan bangsa Kuru dan anak Dewi Kunti. Ketahuilah, aku ini putra Dewa Angin. Cepat pergi dari sini, berikan aku jalan, kalau tidak engkau akan kuhabisi.
kata Bima dengan nada kasar. Bola matanya menyala-nyala, giginya gemeletuk menahan amarah. Kera itu hanya tersenyum. Memang benar, kata Sampian, aku hanya seekor kera. Tetapi percayalah, kau akan menemui kehancuran jika tetap memaksa untuk lewat. Apa pedulimu? Aku tidak percaya. Aku siap menghajarmu. Minggirlah. Aku tak punya kekuatan lagi untuk bangun. Aku sudah terlalu letih dan tua. Kalau Sampian memaksa mau lewat, langkai saja aku. Tidak ada jalan yang lebih mudah dari itu. Tetapi kitab-kitab suci melarang orang untuk berbuat demikian. Kalau tidak, pasti aku sudah loncati engkau dan bukit itu sekaligus dalam satu loncatan seperti Anoman melompati lautan. Kera tersentak. Wahai kesatria, siapakah Anoman yang mampu melewati lautan itu? Ceritakanlah padaku. Apakah engkau tak pernah mendengar bahwa Anoman adalah kakakku yang berhasil melompati lautan dan menempuh 100 yojana untuk mencari Dewi Sinta, istri Sri Rama? Aku sama dengan dia, baik dalam kekuatan maupun keperwiraan. Mengapa aku jadi lama berbincang denganmu? Sekarang bergeserlah. Jangan menghalangiku, jangan membuat aku marah dan terpaksa berkelahi denganmu. Sabarlah, wahai kesatria perkasa. Lembut hatilah sedikit. Tak ada salahnya bersikap lembut meskipun Sampian kuat dan perkasa. Kasihanilah yang lemah dan yang tua. Aku sungguh tak mampu bangun sebab badanku telah tua dan rapuh. Kalau Sampian tidak mau melompatiku, tolong singkirkan ekorku ke samping dan carilah jalan untuk lewat. Bangga akan keperkasaannya, Bima bermaksud menarik ekor kera itu keras-keras dan menyingkirkannya. Namun, sungguh ia tak menduganya. Sudah berbagai macam cara dan kekuatan ia kerahkan, tetapi tak sedikit pun mampu menggeser ekor kera itu. Bima malu. Ia segera menunduk takzim dan memberi hormat kepada kera itu. Siapakah? Siapakah sebenarnya engkau, dewa atau raksasa? Wahai Pendawa perkasa, ketahuilah, aku ini saudaramu Anoman, anak Bathara Bayu, sang dewa angin. Jika tidak kuhalangi, Sampian pasti telah meneruskan perjalanan dan sampai ke dunia gaib yang dihuni para raksasa. Engkau pasti menemui malapetaka di sana, karena itulah aku menghalangimu. Tak ada manusia yang bisa selamat melewati batas ini. Sekarang pergilah ke lembah di bawah sana. Di tepi sungai yang membelah lembah itu tumbuh pohon Saugandika yang kau cari. Mendengar penuturan itu, Bima sangat bahagia. Jantungnya berdegup kencang, sekejur tubuhnya terasa hangat. Anoman bangkit lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba badannya membesar bagaikan gunung, seakan-akan memenuhi hutan itu. Bima Silo memandang Anoman yang menjadi luar biasa besar dan bulunya bercahaya gemilang. Bima, di hadapan musuh badanku bisa bertambah besar lagi, kata Anoman. Kemudian ia segera mengembuskan napas dan berdiri di depan Bima. Badannya kembali mengecil, kemudian Anoman memeluk Bima. Ketika berpelukan, dua bersaudara itu merasa mendapat kekuatan luar biasa dan berlipat ganda. Wahai kesatria, kembalilah kepada keluargamu. Pikirkan aku jika kau memerlukan pertolonganku. Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, saudaraku. Aku merasa seperti bertemu Sri Rama yang suci raganya, kata Hanoman. Berbahagialah Pandawa, sebab aku telah mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu. Berkat pengaruh kekuatanmu, aku yakin kami pasti bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Kelak dalam pertempuran besar, jika kau meraung seperti singa jantan, suaraku akan berpadu dengan suara menggelegar di angkasa dan menyebabkan musuh-musuhmu gemetar ketakutan. Aku akan hadir di dekat bendera kereta Arjuna. Engkau pasti menang, kata Hanoman seraya menunjukkan jalan ke tempat tumbuhnya pohon kembang Saugandika. Sebuah pertemuan yang mengharukan. Setelah menuntaskan kerinduan kepada saudaranya itu, Bima segera mohon diri untuk secepatnya mencari pohon Saugandika yang diinginkan Drupadi.